Sifat asli Iriana Jokowi dibongkar habis-habisan oleh ajudan pribadinya yang cantik. Gak nyangka ternyata ibu negara itu Setiap mendampingi Pak Jokowi berkunjung ke daerah, saya selalu melihat semangat perempuan tangguh. Semakin banyak perempuan, ibu-ibu yang terlibat dalam sejumlah kegiatan di berbagai bidang. Kita kuat, bisa mandiri. Keluar dari sini jangan masuk lagi. Allah menjadi kuat, mandiri, menjadi contoh seorang ibu yang bagus. Ya, saya lihat ibu-ibu semua orangnya baik-baik semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merasakan kearifan lokal dari Indonesia. Kami sangat bangga sekali dan kami juga sangat senang sekali atas kunjungan dari Ibu Negara. Karena dengan ini Ibu Negara juga bisa melihat apa saja yang ada di dalam lapas perempuan kelas 2B Jambi khususnya. Jadi seperti yang sering kita dengar dan sering kita saksikan bahwa stigma tentang lapas itu banyak sekali tentang sisi negatifnya. Tapi dengan hari ini kami ingin menunjukkan bahwa di lapas perempuan kelas 2B Jambi ini begitu banyak kreativitas yang telah dihasilkan oleh warga binaan. Jadi harapan kami dengan kedatangan Ibu Negara dan juga dapat melihat secara langsung bahwa di balik tembok jeruji ini sangat luar biasa produktivitas tanpa batas oleh warga binaan kami. dilansir dari laman Grid ID, sifat asli Iriana Jokowi dibongkar habis-habisan oleh sang pengawal pribadinya yang sangat cantik. Sang pengawal pribadi menyebut Iriana Jokowi rupanya adalah sosok yang sangat sederhana. Saking sederhananya, Iriana Jokowi sampai enggan diperlakukan begini oleh pengawal pribadinya. Seperti diketahui, Iriana Jokowi adalah ibu negara alias istri dari Presiden Jokowi. Iriana Jokowi banyak dikagumi publik lantaran dikenal sebagai sosok yang kalem dan anggun. Bahkan, sikap Iriana selalu sederhana dan tidak neko-neko. Ia pun selalu setia mendampingi sang suami bertugas. Menjadi seorang ibu negara tentu Iriana memiliki ajudan pribadi. Iriana memiliki ajudan cantik yang bernama Sandika Putri. Selain cantik, ia merupakan seorang kapten di TNI Angkatan Udara. Perempuan berusia 33 tahun itu telah berdinas di TNI AU selama 8 tahun. Ia mempunyai tanggung jawab besar menjaga ibu negara. Sandi ini pernah mengungkap rasanya bekerja dengan istri presiden. Bahkan, ia juga mengungkap sifat asli dari ibunda Kaisang Pangarep itu. Melansir dari laman Grid Pop ID, Sandika pun memposting sedikit curahan hatinya dalam akun Instagram pribadinya @sandikaputri. Tulis Sandika mengawali curhatannya, pertanyaan, enak nggak jadi ajudan Ibu Jokowi? Ibu baik nggak? Nggak capek ya jadi ajudan? Dalam tulisan selanjutnya, Sandika memaparkan bahwa ia senang merasa capek karena telah memiliki pekerjaan, ketimbang capek karena masih mencari pekerjaan. Perempuan berambut pendek ini kemudian melanjutkan tentang pekerjaannya yang menyenangkan. Pasalnya, selama bekerja dengan Iriana, Sandika merasa seperti tidak sedang bekerja menjadi ajudan. Ia berkata, pertama aku lebih milih capek karena kerja, karena masih banyak yang capek nyari kerja. Kedua, kerja jadi ajudan ibu bagaimana rasanya? Nggak tahu kalau ajudan ibu pejabat lain. Kalau saya nggak kayak kerja, ibu ke saya sudah kayak anak sendiri. Sandika pun meneruskan tulisannya dengan menceritakan perlakuan sang ibu negara kepadanya yang nyaris tidak tersorot kamera. Yang menyebut Iriana enggan dilayani berlebihan dan sangat sederhana. Kata sang ajudan, ibu sosok yang sederhana nggak pernah mau dilayani berlebihan. Sama ibu selalu ngerasa disayang banget, seperti ibu saya ke saya. Jadi yang nanya ibu baik nggak, or enak nggak jadi ajudan ibu? Ya sudah dijabarkan sendiri. Hehehe, tanda sang ajudan. Postingan terbaru Sandika itu pun langsung mendapatkan berbagai respon dari para netizen, mulai dari yang bernada iri hingga doa terbaik untuknya. Seperti akun @muhrizal, bahagianya jadi ajudan ibu negara yang sederhana dan baik. Kemudian dari akun @erwin, semangat untuk Sandika, jadi yang terbaik untuk mengawal Ibu Jokowi. Kemudian dari akun Ristanto, subhanallah hati dan fisik sama-sama cantik, semangat menjalankan tugas. Kelembutan dan keanggunan ibu negara Iriana Joko Widodo memang sudah tak bisa diragukan lagi. Beliau adalah sosok ibu yang tangguh dan penuh dengan kasih sayang. Hal tersebut juga tersirat dari pesan beliau kepada para ibu di peringatan Hari Ibu 22 Desember silam. Ibu Iriana menyampaikan pesan penuh semangat bagi para ibu di dalam momen peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 yang jatuh Kamis 22 Desember 2022.
Dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Ibu Iriana tampak menyapa para ibu yang sedang beraktivitas di pasar. Kata Ibu Iriana, "Saya senang melihat semangat ibu-ibu di Pasar Sukolilo Madiun dan Pasar Joso Nganjuk. Sudah dari pagi mungkin subuh para perempuan tangguh ini sudah bekerja dan melakukan aktivitas." Ibu Iriana berujar bahwa setiap ia mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke daerah, semangat perempuan tangguh selalu ia temui. Menurutnya, kini makin banyak perempuan yang terlibat dalam sejumlah kegiatan di berbagai bidang. Kata Ibu Iriana, makin banyak perempuan, ibu-ibu yang terlibat dalam sejumlah kegiatan di berbagai bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan bandara. Ibu Iriana pun berpesan agar kaum ibu bisa terus menjaga semangatnya sehingga akan membuat mereka makin berdaya bagi keluarga dan masyarakat. Kata Ibu Iriana, terus dijaga semangatnya ya ibu-ibu, semangat itu yang akan membuat ibu-ibu semakin berdaya untuk keluarga dan masyarakat. Wow, bangga sekali kepada Ibu Iriana Joko Widodo. Sehat selalu ya Ibu Negaraku. Pak Jokowi kok tetap kerja sih pada momen pernikahan Kaisang? Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Kang tak tresnani Bapak Ibu tansah ndongaake saha paring pangestu kanggo kowe anggonmu bakal bebrayan bangun Bale Wisma karo calon sisianmu Erina Sofia Gudono. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah lan rahmat dadiya keluarga kang sakinah mawaddah warohmah. Allahumma amin. Presiden Jokowi sebagai orang tua Kaisang nampak terlihat sebagai sosok pengayom yang memberi ruang kebebasan untuk pencarian jodoh Kaisang. Anak bungsunya itu memiliki kebebasan dalam memilih pasangan. Agaknya hal ini cukup berbeda dengan elit-elit politik dalam sejarah kita, di mana pernikahan seringkali menjadi medium politik untuk menyatukan dua dinasti politik agar terkonsolidasi melalui pernikahan. Sehingga seringkali anak-anak para pemimpin sebuah negara atau partai politik menjadi tumbal bagi ambisi politik orang tuanya. Apalagi dengan cara dijodohkan secara paksa dengan dinasti politik lain yang strategis bagi penguatan kekuasaan. Perihal pernikahan Kaisang atau keluarga Pak Jokowi pada umumnya, konsep perjodohan kayak itu nggak terjadi, bos. Hampir menetes air mata saya menyaksikan Presiden Jokowi dalam balutan pakaian adat Jawa. Terlihat duduk sambil menandatangani sesuatu. Bukan berkas yang berkaitan dengan pernikahan Kaisang Erina karena acara baru dalam tahap prosesi siraman. Terus, apa yang sedang beliau tanda tangani? Ya apalagi kalau bukan berkas yang berkaitan dengan tugas kepresidenan Jokowi. Dugaan saya pun benar ketika membaca caption di unggahan akun Instagram resmi RI1 tersebut yang begini bunyi captionnya. Sebelum Jumatan di sela rangkaian proses pernikahan Kaisang, pekerjaan dan tugas administrasi kenegaraan tak boleh tertunda. Setumpuk dokumen di depan saya ini tetap harus diselesaikan. Wah, apa nggak bisa rehat sejenak saja Pak Jokowi dari urusan kenegaraan? Karena sejak Jumat pagi tadi 9 Desember, Bapak dan Ibu Iriana sedang mengikuti prosesi pernikahan Ananda Kaisang. Begitu pikiran yang langsung terlintas dalam benak saya. Namun segera saya teringat slogan kerja, kerja, kerja yang dikumandangkan Presiden Jokowi sejak awal menjabat, yang sampai hari ini diteladankan oleh beliau dalam berbagai kesempatan. Biasa aja, mungkin itulah ungkapan yang akan keluar dari Gibran saat ditanya soal aktivitas bapaknya yang tetap bekerja di sela acara pernikahan Kaisang. Namun memang begitulah Jokowi yang paham betul akan posisi dan segala tanggung jawab sebagai presiden, sehingga masih bersedia diinterupsi oleh tugas kenegaraan pada momen mantu anaknya itu. Beda banget sama sosok yang ngebet dicalonkan jadi presiden, tapi sejak beberapa tahun terakhir memberikan contoh buruk mengenai kepemimpinan yang lebih banyak bicara daripada bekerja.
sama sekali nggak pantas meneruskan modal kepemimpinan Jokowi yang memang dibutuhkan jika ingin melihat negeri ini maju dan menjadi luar biasa pada 2045 nanti. Akan tetapi saya kok yakin ya bahwa foto dan adegan tanda tangan yang terlihat mengagumkan bagi sebagian orang, terutama pendukung Jokowi, rasa-rasanya sebentar lagi akan muncul 1-2 komentar yang bernada nyinyir merespon Jokowi yang mungkin dianggap kurang mementingkan keluarga karena sibuk bekerja pada pernikahan anaknya. Ya biarkanlah saja kalau ada yang menyinyirkan begitu. Lawang nikahnya Kaisang saja nggak minta duit kaum nyinyir kok. Peduli amat sama komentar yang keluar dari hati yang dicemari oleh virus ketidaksukaan kebencian kepada Jokowi beserta keluarganya. Bagaimana dengan Kaisang? Kalau anak ini mah meskipun nanti akan berkomentar, tapi pasti dibawanya ke arah guyonan. Yora Mas Kaisang, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?